Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah profil perusahaan bernama Globotech. Dia adalah Gilmars yang merupakan CEO yang memimpin perusahaan tersebut. Globotech merupakan sebuah industri yang menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti mainan, makanan, bahkan alat tempur pun mereka sediakan. Karena faktanya, Globotech merupakan setiap produk yang mempunyai standar militer meski hanya untuk sebuah mainan saja. Suatu hari, Gilmars pergi ke salah satu pabriknya untuk melihat sebuah inovasi terbaru yang akan dibuat oleh dua supervisornya. Dia adalah Larry dan Erwin, yang akan menjelaskan rencananya kepada Gilmars terkait penciptaan dua jenis mainan yang mereka pikir cukup keren. Erwin menjelaskan sebuah ras monster dari negeri Gorgon yang baik hati. Namun sayang, mereka malah tersesat di bumi dan harus mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya. Sedangkan Larry memperkenalkan tentaranya yang merupakan pasukan komando elit dengan menggunakan proyektor. Melihat hal tersebut, Gil pun menyatukan ide karya wajah dengan menjadikan komando elit sebagai musuh utama dari para Gorgonek. Dan dia juga menambahkan agar mainan yang mereka buat bisa lebih hidup dan menjadi teman bicara untuk anak-anak. Meski Erwin sangat menentang keputusan atasannya, tapi Larry tetap bersikeras untuk mengerjakan proyek tersebut karena itu merupakan kesempatan emas bagi mereka berdua. Asisten Gil pun memberikan sebuah kartu keamanan berikut dengan password rahasia untuk mengakses seluruh data pribadi dari Globotech. Please take a moment to memorize them now. I said secret. Malam harinya, Larry mencoba untuk mencari sebuah chip yang akan dia gunakan untuk menjadikan otak dari mainan ciptaannya. Namun, karena dia kehilangan password miliknya, dia pun menggunakan password milik Erwin untuk mencari chip tersebut. Yang tanpa diduga, Larry menggunakan sebuah chip bernama X-1000 berstandar militer. Hello, Mr. Chips. Singkat cerita, mainan pun kini sudah dipasarkan. Dia adalah Alan, seorang anak pemilik toko mainan yang ditugaskan ayahnya untuk menjaga toko. Karena sang ayah akan pergi mengikuti seminar. Ketika sedang menjaga toko, dia mendapat kiriman mainan baru dari Globotech. Lantas dia pun meminta pada kurir untuk menyimpan mainan komando elit untuk dia jual di tokonya. I'll lose the paperwork someplace. It's better I come back and buy truck. I hope you know what you're doing. I can get. Setelah sang kurir pergi, seorang wanita cantik bernama Christy, ini gadisnya, datang ke toko Alan dengan membawa adiknya untuk melihat beberapa mainan. Sebenarnya, Christy adalah teman sekelas Alan sekaligus tetangga dan orang yang sangat dia cintai. Di tengah asik mengobrol, sang adik pergi berkeliling untuk mencari mainan sebagai hadiah ulang tahunnya dan secara kebetulan dia melihat komando elit yang sedang bertarung dengan Gorgonek. Melihat hal tersebut, sang adik pun memutuskan untuk meminta mainan itu kepada Christy sebagai hadiah ulang tahunnya. What about this one? No, I want the other one. Major Chip Hazard, he's the one. All right, Timmy. Buff guys. Ketika tengah membereskan mainan, dia tak sengaja melihat tiket sang ayah yang tertinggal dan langsung bergegas pulang untuk memberikannya. Setelah ayahnya pergi, Alan langsung masuk ke kamarnya untuk mengerjakan tugas. Namun, perhatiannya teralih oleh sesuatu yang ada di dalam tasnya. Ternyata makhluk yang ada di dalam tas tersebut adalah mainan Gorgonek. How the heck did you get in here? Karena penasaran, Alan pun menghidupkan Gorgon dan mengajaknya berbicara. Namun, siapa sangka ternyata Gorgon membalas ucapan Alan sehingga itu cukup membuatnya kebingungan. What did you say? Di toko mainan Alan, ketua komando elit keluar dari sarangnya dan menghidupkan 5 prajuritnya dan mengajak mereka untuk menghancurkan Gorgonek. Setelah pidato singkat dari sang ketua, mereka pun berpencar untuk mencari dan menghancurkan para Gorgon.
Kembali ke Alan yang tengah tidur pun tiba-tiba dibangunkan oleh suara berisik dari kucing yang sedang menjilati mainan Gorgon. Melihat hal tersebut, Alan pun mengusir kucingnya dan meminta penjelasan dari Gorgonek. Mengetahui bahwa Alan adalah orang baik, dia pun menjelaskan kepada Alan bahwasanya dia adalah seorang archer atau pemanah warga Gorgon yang bertugas melindungi negerinya. Namun sayang, mereka tengah diincar oleh komando elit sehingga dia harus segera menyelamatkan rekan-rekannya. Gorgonites must be free. There will be no mercy. Di dalam toko, ketua komando kembali berpidato tentang penghancuran para Gorgon, dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Alan mendapati situasi toko yang sangat berantakan. Archer pun mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ulah komando elit. Tak berselang lama, Christy datang ke toko untuk mengambil mainannya. Namun, Alan mengatakan bahwa mainan tersebut telah dicuri dan hanya tersisa satu monster Gorgon. Saat hendak mengambil Archer, Alan dengan sigap melarang Christy dan mengatakan bahwa mainan tersebut merupakan barang rusak. Must find the Gorgonite. Melihat keadaan toko yang sudah sangat kacau, Christy pun berinisiatif untuk membantu dan membersihkan tokonya. Namun, tanpa mereka sadari, ayah Alan datang ke toko dan menyalahkan Alan atas ketidakmampuannya menjaga toko ini. Stop by, say hello. Check up on me. Of course, that's my job. Me, dad, you, son, right? It's Christy Hi. from next door. Hello. Ketika pulang, Alan diintai oleh komander dan disinyalir bahwa dia tengah membawa musuh mereka, di mana di saat itu juga salah satu komander langsung menyapu tas sepeda Alan. Namun karena dia hanyalah sebuah mainan, dia akhirnya berakhir tragis dengan beberapa bagian tubuh yang ambiar. For your Gorgonite. Meski begitu, akhirnya para komander berhasil menemukan rumah Alan yang pastinya mereka anggap bahwa rumah tersebut merupakan markas musuhnya. Alan yang merasa kesal dengan kelakuan para komander langsung menghubungi CS untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan toko yang telah dilakukan oleh para komander. Namun sayang, keluhannya tidak didengar sehingga membuat Alan yang semakin emosi ditambah dengan Archer yang terus saja ngoceh dan rocos membuat kepala Alan semakin kopior dan dengan nada membentak dia langsung menyuruh Archer untuk diam. Alan, Don't talk to me. Not a word. Di tempat Erwin, dia langsung mengajak Larry untuk berdiskusi tentang sebuah keluhan dari Alan. Awalnya, Larry tidak menanggapi hal tersebut sampai dia teringat dengan chip yang dia gunakan untuk mainan tersebut. Karena tanpa sepengetahuan Erwin, dia telah menanamkan chip militer yang seharusnya digunakan untuk Departemen Pertahanan. The chips. That's the O. Malam harinya, para komander pun telah memasuki rumah Alan dan hendak membunuh Archer. Namun beruntung, Alan masih sempat berhasil menyelamatkannya dan... surrender, Gorgonite ally. You just met your match. Oh yeah? Karena perhatian Alan yang teralihkan oleh ayah dan ibunya, komander tersebut pun berhasil kabur dan kembali bersama timnya. Melihat temannya sekarat, sang ketua pun kembali berpidato dan mengheningkan cipta untuk temannya yang telah gugur. Dan kini mereka menandai Alan sebagai salah satu musuh karena telah membantu pihak Gorgon. Secure the perimeter. Tap all communications. That's a war to win. Or detonates. I want it mobile and I want it lethal. Esokan harinya, Alan yang mengetahui para Gorgon masih hidup pun memutuskan untuk mencari mereka dan benar saja para Gorgon tersebut ternyata masih hidup karena mereka telah bersembunyi di dalam tempat sampah. The Gorgonites. Okay, hey, what are you, a kid or an oil painting? No, seriously, folks. They got the room with rotting fruit. Don't worry, Archer. Di rumah terlihat para Gorgon merasa bebas tanpa takut akan serangan dari komander dan tak berselang lama Alan mendapat telepon dari Christy untuk sekedar menanyakan kabar. Namun yang mereka tidak sadari adalah salah satu komander tengah menyadap percakapan mereka tersebut sehingga komander bisa mengetahui apa kelemahan Alan.
Dengan sigap, para komando langsung memasuki rumah Christy dan melumpuhkan kedua orang tuanya dengan obat tidur. Di sana, mereka menjadikan Christy sebagai sandera agar Alan mau menyerahkan para Gorgon. Dan sebelum ke kamar Christy, mereka melumpuhkan adiknya terlebih dahulu sebagai bentuk antisipasi jika adiknya menjadi sebuah bala bantuan yang cukup merepotkan. Prisoner or a casualty. It's up to you. Sir? Mereka pun pergi ke kamar Christy, namun tidak ada siapa-siapa di sana dan perhatian mereka langsung teralihkan dengan kumpulan boneka Barbie yang bisa mereka gunakan sebagai bala bantuan. Dengan menggunakan chip milik anak buahnya yang mati, para komander pun membuat sebuah operasi dengan menggunakan alat seadanya untuk menghidupkan para boneka tersebut. Dan For duty, sir. Carry on, soldier. beberapa saat kemudian terlihat Christy baru saja pulang diantarkan oleh pacarnya. Karena melihat kedua orang tuanya sedang tertidur, sang pacar pun meminta agar dia mempersilahkan masuk ke dalam. Namun karena Christy bukan wanita yang nakal, maka Christy pun segera mengusir pacarnya karena takut khilaf dan sesuatu yang haram akan terjadi. Sesampainya di kamar, Christy pun dikagetkan dengan situasi kamar yang berantakan, dan lebih mengagetkannya lagi adalah karena dia melihat mainan Barbie kesayangannya kini telah hidup layaknya manusia, dan inilah yang terjadi. Now it's our turn to play with you. Let's see if her head comes off. Mendengar teriakan Christy, sang pacar pun kemudian lantas segera naik, namun langsung dihadang oleh para Barbie yang disusul oleh semburan api dari para komander. Yo, maggot. Tak berselang lama, Alan mendapat sebuah surat dari komander berupa kaset yang menunjukkan mereka tengah menyekap Christy. Komander meminta agar Alan menyerahkan Gorgonek jika ingin orang yang dicintainya selamat. Oh, that's it. Faster, or we stick you. Alan, please, you have to. Melihat hal tersebut, Alan pun berniat untuk memberikan perang kepada komander. Karena mereka sangat menginginkan peperangan, saat itu juga Alan pergi ke rumah Christy dengan membawa satu dus besar yang bertuliskan Gorgonek. Enemy contact. Gentlemen, looks like they blinked. Advance. Setelah meletakkan dus tersebut di halaman depan, Alan langsung kembali dan bergegas pergi menemui Archer. Mereka berencana memasukkan Archer ke rumah dengan bantuan sebuah roket dan akan membuka slot dari dalam agar bisa dengan mudah membebaskan Christy ketika para komander tengah sibuk dengan kardus Gorgoneknya. Alan, don't do this. You'll be guilt-ridden. Meski sempat dihadang oleh para Barbie, tapi mereka dengan mudah dapat mengalahkannya. Sementara itu, para komando pun akhirnya menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah perangkap. Setelah mengetahui dus yang mereka ledakan tidak berisi Gorgonek, melainkan sebuah tape recorder, dengan alat-alat yang super canggih, para komando pun mulai menyerang Alan dan Christy hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Get on. Setelah pengejaran yang cukup menegangkan, akhirnya Christy berhasil menjebak dan meledakkan para komander. Ketika mereka mengira telah memenangkan peperangan, mereka tidak menyadari bahwa sang ketua komando masih hidup dan bersiap untuk melakukan serangan balasan. Di tengah percekcokan antara kedua keluarga, mereka didatangi oleh Erwin dan Larry yang bermaksud untuk menemui Alan. Dan alasan mereka ke sana untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi menimpa keluarganya. Sementara itu, Erwin dibuat kaget oleh para Gorgon ciptaannya yang dirasa sangat luar biasa, namun tiba-tiba... Formulating inquiries? Lights out. Ya, ternyata mereka kedatangan puluhan komander yang dipimpin oleh ketua komander dengan menyekap kurir dan melepaskan mereka semua.
Melihat hal tersebut, dengan polosnya ayah Christie pergi keluar dengan mengibarkan bendera putih sebagai pertanda bahwa dia telah menyerah dari perang tersebut. Namun sayangnya, para komander tidak menerima negosiasi dan memutuskan untuk membunuh para Gurgunek beserta orang-orang yang melindunginya, dan peperangan pun tak terhindarkan lagi. Melihat perjuangan para manusia, Arthur pun memerintahkan anak buahnya untuk ikut membantu di medan perang, dan dengan bantuan mereka, satu persatu komander pun berhasil dihancurkan. Sementara itu, Alan pergi menaiki tiang listrik untuk membuat konsleting, sedangkan Erwin akan merusak saklar yang ada di rumah Christie. Hal tersebut mereka lakukan agar tegangan listrik tidak stabil hingga membuat para mainan kelebihan daya dan akan meledakkan diri mereka sendiri. Ketika di atas tiang listrik, disitulah Alan mendapat gangguan dari ketua komando, sehingga membuatnya cukup kesulitan untuk melakukannya. Melihat hal tersebut, Arthur pun langsung mengambil posisi untuk membantu Alan meski tidak berhasil membunuh ketua. Tetapi, dia berhasil memberikan Alan sedikit waktu hingga dia pun dapat membunuh ketua komander, dan dengan begitu, para mainan pun mulai meledak karena telah kelebihan daya. Esok harinya, Gilmars pergi ke TKP untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang diciptakan oleh mainannya. Sementara itu, Alan yang penasaran karena tidak melihat jasad para Gorgon mencoba untuk membuka parabola miliknya, dan benar saja, para Gorgon masih hidup karena bersembunyi di bawah parabola tersebut. Gorgonites, we won. Satellite dish must have shielded you guys. Pretty smart. Yeah. I'm glad you made it, Alan. Di akhir film, Alan membawa mereka ke sebuah sungai dan menghanyutkannya dengan harapan agar mereka semua bisa sampai ke negeri Gorgon tempat mereka dilahirkan. Hey, look, we're out to launch. Bye, Alan. Bye, Alan. Nice. Tamat ending yang cukup menggorgonkan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, film ini mengajarkan meskipun teknologi membawa kemajuan, tetap saja perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan atau konflik yang lebih besar di kemudian hari. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes pamit undur diri. Bye.